Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa doa istiftah itu tidak boleh disambung antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Itu. Misalkan tadi Allahu Akbar kabir alhamdulillah disambung dengan hadis ini, wajah tu wajhiya lilladzi. Kalau bisa masing-masing aja. Kalau mau baca Allahu Akbar kabiro ya udah sampai subhanallahi bukrata wa asila, udah sampai situ. Itu saya kira paling pendek. Kalau memang imamnya cepat baca Al-Fatihah, ya kan? Allahu Akbar. Nah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, udah sampai situ. Dan kita masih bisa baca itu dan juga tidak ketinggalan untuk mendengarkan imam baca Al-Fatihah. Kan itu. Ya. Dan sebagian besar ulama mengatakan mendengarkan imam membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat Jumat, kita wajib mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Tidak boleh diselang oleh bacaan yang lain, sekalipun itu baca doa istiftah. Nah itu. Ya. Misalkan Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira. Imam udah baca Al-Fatihah, udah diam. Ya, gitu. Ya. Karena ya kata Al-Qur'an kan, apabila diperdengarkan bacaan ayat Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diam. Oh. Supaya kamu mendapatkan rahmat. Ya, gitu ya. Dan ada hadis yang lainnya juga. Terus gimana dong gitu kan kalau saya tidak baca Al-Fatihah? Karena kata Nabi, ada di riwayat yang lain dikatakan bahwa man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraatun. Barang siapa orang yang bermakmum, maka bacaan imam ketika dia jahar, maka itu adalah bacaannya juga. Artinya ketika kita sholat maghrib, isya, subuh yang jahar-jahar 2 rakaat pertama, imam baca Al-Fatihah kita dengarkan. Kita tidak baca Al-Fatihah setelah itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sholat asar, sholat zuhur, kita wajib membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Begitupun ketika kita rakaat ketiga di sholat maghrib, isya, harus membaca Al-Fatihah. Ya, setelah rakaat kedua, ya kita kan masing-masing tuh bacaan Al-Fatihah, kita wajib membaca. Bacaan imam bukan lagi tanggung jawabnya. Jadi makmum masing-masing membaca Al-Fatihah. Nah itu ya. Itu fikih Imam Syafi'i seperti itu. Abu Hurairah pernah ditanya oleh teman-temannya. Artinya teman-teman Abu Hurairah itu adalah tabi'in gitu kan. Wahai guru, apabila imam telah selesai membaca Al-Fatihah, gimana nih kami posisinya? Apakah kita pun harus membaca Al-Fatihah atau mendengarkan bacaan imam setelah itu surat-surat? Kata Abu Hurairah, baiknya kalian membaca Al-Fatihah. Karena setiap ayat dalam Al-Fatihah itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Sampai terkenal itu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi salat dengan hambaku menjadi 2 bagian. Qasamtu salatu baini wa baina abdi nisfain gitu kan. Aku membagi antara aku dan hambaku untuk masalah salat, artinya membaca Al-Fatihah, dibagi menjadi 2 bagian. Ketika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Nah itu. Setiap ayat ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiknya kata Abu Hurairah baca Al-Fatihah untuk dirimu sendiri. Artinya manfaatnya untuk dirimu dan membacanya pelan.
Cukup kita sendiri yang mendengarnya. Itu. Baiknya seperti itu. Itu Ustaz. Makmum mendengar itu, Iya. mendengar jawaban dari makmum itu kan, imam kan sering dengar gitu kan, makmum dan mengucapkan itu. Itu gimana Ustaz? Ya baik, sebentar. Baik. Gimana hukumnya kalau ada makmum? Kalau ada makmum nih, pas imam baca Bismillahirrahmanirrahim, misalkan ada makmum yang ngikutin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, makmum ngikutin Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, makmum ngikutin kan Ar-Rahmanirrahim. Boleh memang seperti itu, karena la salata liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Khawatirnya nanti setelah imam beres baca Al-Fatihah, dia tidak kebagian baca Al-Fatihah. Maka kata Nabi SAW, cukup kamu mendengarkan dan diam ketika imam membaca Al-Fatihah. Itu. Jadi makanya madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika imam baca Al-Fatihah, makmum wajib diam dan mendengarkan. Adapun nanti setelah beres Al-Fatihah, baca surat imam, kita boleh baca Al-Fatihah. Ada ulama madhab Syafi'iyah yang mengambil jalan tengah. Ada yang mengambil jalan tengah. Karena kita terkena ayat kan? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan itu ya? Ya Al-A'raf ayat 204. Kita terkena ayat itu kalau kita tidak mendengar bacaan surat imam selain Al-Fatihah, kan gitu. Maka baiknya menurut salah satu ulama dikatakan bahwa imam itu sunnahnya setelah membaca Al-Fatihah silahkan dia baca surat, tapi disirkan sampai kira-kira 7 ayat. Ya, setelah 7 ayat, ayat yang ke-8-nya silahkan jaharkan oleh imam. Misalkan waladdallin, imam ya, amin. Nah imam baca ayat tapi silent mode. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sampai 7 ayat, baru ayat ke-8-nya dilanjutkan lagi secara kencang. Ya, itu terkhusus untuk surat-surat yang memiliki ayat 10 ayat ke atas. Tapi kalau model Anas habis. Nah, itu.